Baik, bagaimana jalan agar kita menjadi orang yang mampu mengamalkan dan memelihara ketakwaan itu tersebut? Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam bukunya Takwa Jalan Menuju Sukses Abadi memberikan jalan kepada kita, di mana jalan yang ditawarkan oleh Yazid bin Abdul Qadir Jawas adalah yang pertama itu memperbanyak ilmu agama atau syar'i. Ilmu syar'i adalah sebab terbesar untuk menuju jalan takwa kepada Allah. Sebab dengan ilmu syar'i sajalah seorang hamba mampu membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang baik dan yang buruk, serta dapat selalu menahan diri dari hal-hal yang diharamkan dan berusaha untuk selalu mengerjakan perintah-perintah Allah. Allah berfirman, katakanlah, adakah sama orang-orang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran Quran. Surah Az-Zumar. Kemudian ada suatu hadis yang mengatakan, al-mu'minun qawiyyun khairu wa ahabbu ilallah minal mu'minil dha'if. Mukmin yang lebih kuat dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Maksudnya di situ, kuatnya di situ ialah yaitu kuat dalam keuangannya, baik kuat dalam fisiknya, dan juga kuat dalam ilmunya. Orang yang berilmu itu akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena orang yang berilmu itu tadi bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang harus dikerjain, mana yang harus ditinggalkan. Kemudian kita masuk yang kedua itu sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah. Allah akan menolong dan membukakan jalan bagi para hambanya yang bersungguh-sungguh menuju jalan takwa kepadanya. Bagaimana firman Allah tadi, yang seperti yang saya bacakan tadi, dalam Quran Surah Al-Imran, surah ketiga ayat 102, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa padanya. Jangan kita hari ini takwa, besok kita lakukan dosa lagi. Hari ini kita ibadah, kita melakukan dosa lagi besok. Itu kita harus benar-benar bertakwa. Kita harus menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Kemudian kita bertakwa itu dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang salah, atau dengan cara yang berpenyakit. Kemudian kesungguhan menjadi indikator seorang hamba untuk meraih predikat takwa dengan kesungguhan dan keseriusan dalam menjalankan seluruh perintah Allah dan Rasul-Nya secara konsisten, menghantarkan kita pada derajat takwa. Hanya mereka yang bersungguh-sungguh dan mengamalkan ajaran Allah yang akan mendapatkan ketakwaan. Jadi intinya kita harus istiqomah. Karena istiqomah khairu min alfi karamah. Kemudian yang ketiga, mentadabburi Al-Quran dan As-Sunnah. Orang yang senantiasa mentadabburi Al-Quran dan As-Sunnah, ia akan selalu ingat kepada Allah dan akan selalu mendekat menuju ketaatan kepada Allah, serta berusaha menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Firman Allah yang menyatakan dalam firman-Nya, maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalam Al-Quran. Orang-orang yang banyak melakukan pembacaan dan kajian Al-Quran dan As-Sunnah secara langsung akan mendapatkan kedekatan dengan Allah, baik ayat-ayat kauniyah maupun kauliyah yang terdapat di dalam Al-Quran. Terlebih jika kita
tidak juga mengamalkan apa yang terkandung dalam isi Al-Quran tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian lanjut yang keempat, itu berdoa. Doa merupakan sarana bagi seorang muslim untuk mendapatkan pertolongan dan penjagaan dari Allah. Dan Rasulullah SAW pun berdoa dan mengajarkan kepada umatnya selalu berdoa kepada Allah agar dikaruniai ketakwaan. Allah berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan jadi tentram. Seperti dalam surah Al-Baqarah, mohon maaf saya kalau salah. Fazkuruni azkurkum. Kalau tidak salah itu, maka ingatlah aku dan aku akan ingat kamu. Gitu. Yang kelima itu, kemudian kita yang masuk yang kelima, itu berteman dengan orang yang bertakwa. Berteman dengan orang yang soleh mempunyai pengaruh yang besar dalam meningkatkan ilmu, iman, dan takwa. Kualitas takwa seorang muslim sangat ditentukan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Jika kita berada di lingkungan orang yang sering maksiat, maka kita bisa dijamin kualitas takwanya akan tidak bisa dijamin kualitas ketakwaannya semakin baik atau tidak. Bagaimana ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, itu yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Permisalan teman yang baik dan teman yang buruk ibarat seorang penjual minyak wangi dan seorang pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin akan memberimu minyak wangi, atau kamu bisa membeli minyak wangi darinya. Dan kalau tidak, kamu tetap mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa jadi percikan apinya mengenai pakaianmu, dan kalaupun tidak, engkau tetap mendapatkan bau asapnya yang tak sedap. Maka perumpamaan di sini yaitu perumpamaan kita berteman dengan orang yang baik dengan orang yang jahat, yaitu diibaratkan dengan penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi tadi ibarat teman baik tadi. Kalaupun dia tidak memberimu kebaikan, kamu bisa mendapatkan kebaikan darinya. Kalaupun tidak, kamu akan mendapatkan percikan kebaikan darinya. Kamu akan mendapatkan bau harum dari minyak wangi tersebut. Maka kamu akan mendapatkan kebaikan dari situ. Dan perumpamaan tadi, orang yang jahat ataupun kurang baik itu bagaikan pandai besi. Bisa jadi percikan api mengenai pakaianmu. Bisa jadi kejahatan itu merasukimu, atau bisa jadi kejahatan itu mempengaruhimu gitu. Kalaupun kamu tidak terpengaruhi, jika kamu dekat dengannya, maka kamu akan mendapatkan baunya asap tadi, ataupun maka kamu akan mendapatkan nilai yang buruk, atau kamu akan mendapatkan pandangan yang buruk terhadap orang lain. Maka orang akan memandangmu, si Anu berteman dengan sini. Maka mereka berpikir, nggak usah berteman dengan dia itu melakukan kejahatan. Maka kita harus berteman dengan orang-orang yang saleh agar kita mendapatkan ilmu dan ketakwaan yang berkualitas. Dari sahabat Abu Sa'id
Sudrais radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW beliau bersabda, "Janganlah kamu berteman kecuali dengan orang-orang yang beriman. Janganlah ada yang memakan makananmu kecuali orang yang bertakwa." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Abu Hurairah, ia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, seseorang bisa berpengaruh oleh agama sahabat karibnya. Oleh sebab itu, perhatikan salah seorang di antara kamu dengan siapa ia bergaul. Maka di sini kita harus berteman dengan orang-orang yang soleh, yang punya pengaruh yang baik. Kalaupun kita mau berteman dengan mereka yang tidak mempunyai pengaruh yang baik, tidak masalah asalkan kita tidak terpengaruhi olehnya. Namun itu tadi, kita akan mendapatkan percikan bau asapnya. Nah, mungkin hanya itu yang bisa sampaikan pada materi yang mengamalkan dan melihara takwa. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulannya adalah takwa selain mengandung arti taat dan takut, juga berarti membersihkan diri dari perbuatan maksiat. Takwa berasal dari kata waqiyah yang artinya memelihara, yakni menjaga diri agar selamat dari dunia dan akhirat. Menurut bahasa, takwa berasal dari bahasa Arab yang berarti memelihara diri dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengikuti segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Kemudian tanda-tanda orang yang bertakwa, beriman kepada Allah dan yang gaib, salat, zakat, puasa, infak di saat lapang dan sempit, menahan amarah, maafkan orang lain, takut kepada Allah, menepati janji, berlaku lurus pada musuh ketika mereka pun melakukan hal yang sama. Kemudian meningkatkan takwa itu tidak lain tidak bukan caranya ialah dengan meningkatkan ibadah dengan benar-benar takwa, kan main-main. Hari ini kita bertakwa, besok kita tinggalkan. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kekurangan hanya milik kami dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.